Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Percuma Beribadah. Percuma beribadah. Kenapa ibadah kok percuma? Bagaimana bisa ibadah percuma? Nah, ini kita akan bahas, saudara, waktu yang singkat ini. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan bagi semua saudara yang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saudara bertumbuh, berbagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Dan saudara sudah mengambil bagian dalam pelayanan Finger Ministry. Percuma beribadah, Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9. Saya sarankan saudara baca dari ayat sebelumnya, ayat 1, seterusnya sampai ayat 15. Dikatakan begini, ayat 7, Matius 15. Hai orang-orang munafik. Biasanya seringkali Yesus menyebut di Taurat dan orang Farisi itu dengan sebutan ini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ayat 8, apa nubuatnya? Bangsa ini, konteksnya bangsa Israel, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada ibadah yang dilakukan, memuliakan Allah tapi hatinya jauh daripada Allah. Ini masalah. Harusnya ibadah itu mendekatkan kita kepada Tuhan, pada yang kita sembah. Hati kita makin melekat, makin bergantung kepadanya. Itu ibadah. Nah, ayat 9, coba perhatikan di situ. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi yang disebut ibadah yang percuma menurut ayat ini, kalau dalam ibadah itu yang diajarkan perintah manusia, bukan perintah Allah. Jadi ajaran yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi itu bukannya hukum Allah atau firman Allah, perintah Allah, tetapi perintah manusia. Di mana indikasinya bahwa ajaran itu bukan ajaran dari Tuhan, itu mereka beribadah tapi hatinya bukan makin dekat tapi makin jauh. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan gini, kalian orang munafik. Nubuat Nabi Yesaya mengenai kalian sungguh tepat. Jadi nubuat Nabi Yesaya yang dikutip oleh Tuhan Yesus dari Yesaya 29 ayat 13, kita baca itu tepat, sungguh tepat. Ayat 8, orang-orang ini mengatakan mereka menghormati aku. Ibadah sesungguhnya memberi nilai tinggi atau menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan. Tetapi hati mereka jauh sekali dari aku. Nah, saudara, ini kita harus renungkan. Kalau kita beribadah ke gereja, tapi kita bukan makin melekat, makin bergantung kepada Tuhan, malah makin jauh. Ini tanda tanya, saudara. Ayat terakhir 9, ibadat mereka sia-sia. Jadi ibadah yang dilakukan tapi hati menjauh, menurut Tuhan Yesus sia-sia, ibadah yang sia-sia. Sebab mereka mengajarkan hukum-hukum manusia, bukan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu membuat kita makin dekat kepada Tuhan, membuat kita makin mengasihi Tuhan. Dan buat Yesaya ini tadi seperti saya singgung, ini dikutip dari Yesaya pasal 29 ayat 13. Bisa dibaca mulai dari ayat 1 dan selanjutnya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini, bangsa Israel, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Ini kan ironis, saudara. Jadi lain di bibir, lain di hati. Dan ibadahnya kepadaku, perhatikan, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi tidak dilakukan, dihafalkan. Artinya hanya di mulut, tapi tidak sampai kepada perubahan hidup. Ibadah kan harusnya bukan hanya seremonial, tetapi bukan hanya ritual juga, tetapi perubahan. Jadi esensi ibadah sebenarnya perubahan, di mana karakter kita makin seperti yang kita sembah. Kalau kita menyembah Allah, Elohim Yahweh, Allah Abraham dan Ishak, Yakub, harusnya hidup kita harus seperti Allah, memiliki karakter integritas seperti yang dimiliki oleh yang kita sembah Allah. Nah, Kristus menyatakan nubuatan ini itu digenapi pada zamannya dia hidup. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan implikasi kalau ibadah tapi tidak membuat orang berubah, hatinya makin jauh, bahkan makin jahat, itu ibadah yang percuma. Jadi implikasinya ibadah yang hanya perintah manusia atau buatan manusia, hanya sekedar ritual seremonial tanpa mengalami transformasi atau perubahan hidup, percuma alias sia-sia, buang-buang waktu, tidak ada faedahnya, malah membuat hati menjadi jahat. Coba baca terus di ayat yang ke-18 sampai 20.
Itu masih satu konteks tentang adat istiadat yang dilakukan. Alasannya beribadah kepada Allah, tapi sesungguhnya hanya menghindar dari perintah Allah. Mereka harusnya menghormati, mengasihi orang tua. Tapi uang yang harusnya untuk orang tua, itu mereka katakan digunakan untuk ibadah. Ini kan salah, saudara sekalian. Karena pelayan keluarga, orang tua menghormati dengan cara memelihara mereka, itu juga perintah Allah. Nah, jelas itu hukum Musa yang Tuhan berikan kepada Musa, Ten Commandment, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya bukan hanya sekedar di mulut, tapi di tindakan, itu memelihara mereka, mengasihi mereka, sampai mereka menutup mata. Sebaliknya, kalau ibadah mereka kelihatannya rohani, tapi ternyata tidak, malah hati mereka menjadi jahat, itu munafik, itu ibadah yang percuma. Jadi mereka ibadah berharap berkenan kepada Allah, mati masuk surga, ternyata mereka salah, mereka malah binasa. Buktinya apa? Di Matius pasal 15 ayat 18 sampai 20, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Sudah lihat, artinya tadi memuliakan Allah, menghormati Allah, meninggikan Allah. Tapi apa yang terjadi? Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi Yesus menegaskan kembali, ketika murid-muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan, itu ditegur oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengatakan, nubuatannya itu, nubuatan Yesaya, bahwa ritual mereka itu hanya secara fisik, tapi tidak mengubah hati, tidak membuat hati berubah, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mengikuti perintahnya, taat kepadanya. Kata percuma itu dari kata Yunani maten, yang artinya vain. Vain itu sia-sia, percuma, unreal way, cara atau jalan yang tidak nyata. Maten juga artinya no purpose, tidak ada tujuan. Tujuan ibadah kan agar kita makin serupa dengan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita hormati. Makanya kalau kita mengaku menyembah kepada Yesus, hidup kita harus makin serupa dengan Kristus. Kalau kita mengaku menyembah Allah Bapa, hidup kita harus makin sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Itu ajaran Yesus, Matius 5 ayat 48. Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi kalau ibadah tidak membuat orang hatinya mendekat kepada Tuhan, itu ibadah yang tidak ada tujuannya, no purpose. Kata maten artinya juga fully itu bodoh. Maten juga artinya fruitlessly, tanpa hasil. Fruitlessly itu dari kata fruit, kemudian ada akhiran less, ya li, effort, kata keterangan kata kerja, tanpa hasil. Kata maten juga artinya manipulation. Manipulation itu menjadi manipulasi, hanya menipu. Ya. Maten juga artinya unsuccessful search, pencarian yang cuma gagal, yang tidak ada faedahnya. Jadi saudara sekalian, harusnya ketika kita ibadah, kita juga harus taat kepada perintah-perintahnya. Karena Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ibadah yang sesungguhnya itu keluar dari hati mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Menuruti perintah. Mari kita beribadah dengan benar. Supaya hidup kita diubahkan. Karena maksud dari keselamatan sesungguhnya adalah manusia diubahkan kepada rancangan yang semula. Itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sholat.